Perkara yang membatalkan sholat berikutnya adalah wasaniha biwuqu'in najasa. Ketika kita tuh kena najis, lagi sholat kena najis tengah-tengah sholat, batal sholat kita. Tapi najis yang tidak dimaafkan. Beda kalau najisnya najis yang ma'fun anhu, najis yang dimaafkan dalam sholat, sholat kita nggak batal. Ada nggak najis yang dimaafkan ketika sholat? Ada. Seperti kita kena darah sedikit nih, kena darah sedikit, darah kita nih, baju kita kena darah sedikit nggak batal. Kenapa? Karena dia maaf. Tapi kalau najisnya bukan jenis najis yang dimaafkan, ketika sholat kita kena, sholat kita dihukumi batal. Kapan? In lam tulqa halan. Kalau kita nggak langsung menyingkirkan najis tersebut. Tapi dalam masalah ini ada tafsirnya. Sebelum kita masuk kepada tafsir masalah menyingkirkan najis di tengah sholat, di sini perlu kita tahu bahwa najis tadi bisa membatalkan sholat kita meskipun dia tuh waqa'at ala saubih, baik yang kena baju kita atau yang kena badan kita atau yang kena apa? Yang kena nanti apa tadi? Baju, ya kan? Baju kita. Selanjutnya meskipun tidak bergerak dengan gerakan kita. Misal ada orang sholat nih, tapi di bawah ya dipakai sama dia. Pakai rida, ridanya panjang. Taruh sini ridanya. Ujung rida tadi kejatuhan tai cicak. Batal sholat. Batal. Atau najis tadi jatuhnya kemana? Di dalam najisnya kena badannya. Badan jelas lah ya, tangan, kaki dan lain sebagainya. Meskipun di dalam matanya, meskipun di dalam mulut, meskipun di dalam hidung, tetap batal sholat. Inilah perbedaan antara bab najis dengan bab hadas. Bedanya bab najis dengan bab hadas. Di masalah hadas, kalau kita ini berhadas mau wudhu, kita nggak wajib memasukkan air ke dalam hidung. Sunnah hukumnya nggak wajib. Tidak wajib menyampaikan air sampai ke dalam mata. Bahkan dimakruhkan hukumnya kalau kita wudhu sampai airnya masuk ke dalam mata. Kenapa? Bisa mewarisi kebutaan mata. Itu lama-lama kena penyakit buta orang kayak gitu, kalau terlalu sering masuk air ke dalam matanya. Juga nggak wajib kita memasukkan air ke dalam mulut ketika berwudhu, bab hadas. Tapi kalau ada najis di sana, wajib kita sucikan. Meskipun dalam mata, dalam hidung, ataupun dalam mulut. Kenapa? Ligilladzi amrin najasah. Karena urusan najis ini lebih berat daripada urusan hadas. Jelas ya. Maka kalau businya berdarah, banyak darahnya, batal sholatnya. Kenapa? Karena kena najis. Ini dia wajib dibersihkan. Dalam mata, dalam hidung, dan juga dalam mulut. Ataupun di dalam telinganya. Sama. Dalam telinga sini ada najis. Bukan dalam bangga ya, di sini tetap dia wajib untuk membersihkannya. Tapi tadi kita bilang kalau tidak disingkirkan dengan segera. Kalau dia kena najis, langsung dengan segera disingkirkan, sholatnya nggak batal. Tapi apa dobitnya segera itu kapan? Apa semenit, 2 menit kita singkirkan dikatakan segera atau enggak? Dobitnya itu adalah qabla mudhi aqalli tuma'nina, sebelum berlalu baginya zaman yang cukup untuk tuma'nina. Zaman tuma'nina itu berapa? Subhanallah. Dengan ukuran ucapan subhanallah itu udah tuma'nina. Berarti kalau kena najis jatuh, ditengok sama dia, oh najis ini, baru diusir, batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah berlalu zaman yang cukup untuk zaman tuma'nina. Itu makna daripada halan. Langsung segera artinya apa? Sebelum berlalu zaman yang cukup untuk ukuran tuma'nina. Jelas Pak? Tapi dengan syarat min ghairi hamlin. Ketika menyingkirkan tadi tidak ada bentuk seperti orang membawa. Lah kalau kita menyingkirkannya tapi ada surah hamal di sana, ada gambaran surah seperti orang yang bawa najis, meskipun segera batal. Seperti apa? Kalau misalnya dia menyingkirkannya dengan kayu, ini ada najis, dia lagi megang siwak, ada najis, dicongkel sama dia.
Nah, ketika dicongkel dengan kayu tadi, itu ada surah hamal. Seketika itu najis itu dibawa sama dia melalui perantaraan kayu, batal sholat. Meskipun dia segera menyingkirkannya. Kenapa? Karena ketika menyingkirkan ada surah hamal, ada seperti orang sedang membawa, batal. Maka tadi menyingkirkan segera, jangan ada surah hamal. Bagaimana? Jadi kibaskan langsung. Tahu ya? Kibaskan, nggak ada hamal. Tapi kalau dicontoh pakai tangan gini atau dengan kayu diangkat sama dia, itu ada surah hamal, maka hukumnya batal. Kayu siwa yang nggak harus cari kayu dulu lah. Selama itu ada surah hamal nggak serentik? Ada membawa nggak? Nggak ada. Nah ya. Tapi kalau dia begini, lihat ini, lihat. Itu ada hamal nggak? Ada di sana. Ada seperti orang membawa, batal sholatnya meskipun disingkirkan halan. Saat itu juga tetap batal. Tapi dalam masalah menyingkirkan najis tadi atau mengibaskan najis tadi, itu bagaimana hukumnya kalau kita sholat di masjid atau di luar masjid? Ini gimana hukumnya? Boleh nggak lagi di masjid jatuh tak cicak, kita singkirkan jatuh ke karpet masjid? Itu bagaimana hukumnya? Ada tafsirnya di sana. Terkadang najis tadi itu dia kering. Najis yang jatuh itu kering. Seperti apa? Kayak cicak udah lama di kipas itu. Kena angin, jatuh, nemplok, kering ini kan. Kita lihat, langsung kita singkirkan, kibaskan. Gak batal. Boleh nggak kita singkirkan? Kita sholat di masjid? Boleh. Kalau dia kering. Dan kita bukan hanya boleh, wajib kita singkirkan. Gak boleh kita putuskan sholat kita. Karena najisnya kering. Tapi habis itu dia wajib nanti selesai sholat untuk membersihkan najisnya. Wajib dia membuang segera. Begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, dia keluarkan najis tadi dari masjid. Itu kalau dia kering. Selanjutnya kalau dia basah gimana? Najisnya nggak kering, dia tak cicak baru. Kalau si baru kan masih basah deh. Jatuh kena kita ini. Najis kita singkirkan boleh atau enggak? Kalau najis tadi kita singkirkan bisa mengakibatkan bernajisnya masjid atau juzuknya masjid, karena dia basah tadi kan, ada basah-basahnya. Kita jatuhkan mengakibatkan nanti karpet ini atau lantai ini jadi bernajis. Maka gimana hukumnya? Fafihi tafsil, ada tafsilnya di sana, ada perinciannya. Ini tas al-waqt. Kalau waktu sholatnya masih panjang. Nah, ini sholat jam 1 zuhur ya, masih ada 2-3 jam. Maka di sana dia wajib menjaga masjid, nggak boleh dia singkirkan. Jadi gimana? Batalkan sholatnya. Dan nanti dia mengulang sholat. Jelas ini. Kalau najisnya basah, satu, dan mengakibatkan nanti masjid najis kalau dijatuhkan ke masjid, dan waktu sholat masih panjang. Maka tidak boleh kita singkirkan sehingga menajisi masjid. Tapi apa? Kita wajib untuk memutuskan sholat kita, kemudian kita buang keluar, kita ulangi sholatnya. Jelas di sini? Berbeda kalau waktunya mepet. Kalau Anda batalkan sekarang, mengakibatkan nanti Anda ngulang sholat, sebagian sholatnya bakal terjatuh di luar waktu. Ini waktu udah mau habis, mepet. Kalau Anda batalkan sekarang, kemudian Anda ngulang lagi nanti, belum selesai sholat, waktu udah habis. Itu ukuran. Maka itu disebut waktunya doyik. Tidak dokol waktu. Sempit waktunya. Sekiranya kalau dia batalkan sholat, mengakibatkan nanti sholatnya bakal keluar, sebagian sholatnya bakal keluar dari waktunya, maka ketika itu dia diperintahkan untuk apa? Ro'ah, menjaga sholatnya. Jangan diberhentikan sholatnya. Jangan diputuskan sholatnya, jangan dibatalkan. Singkirkan najisnya. Wa atammaha, lanjutkan sholatnya. Wa alqaha fihi, buang najisnya tadi kan. Wa wajabat izalatuha, nanti habis sholat dia wajib membersihkan najis